Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wa tuqa wa salaha ya rabbal alamin. Ibu salihin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah jalla jalaluh. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu saya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat ke-16 dari surat At-Tur. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Maka nikmatilah apa yang kalian rasakan sebelumnya. Fasbiru aw la tasbiru, mau kalian sabar atau kalian tidak sabar, sawa'un 'alaikum, maka sama saja. Mereka, karena sejatinya kesabaran mereka terhadap siksaan yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bermanfaat bagi mereka, karena akhirat adalah balasan yang hakiki. Seseorang ketika sudah Allah wafatkan, dia sudah tidak bisa merevisi lagi amalannya. Kesempatan terakhir untuk bertobat atas apa yang dia lakukan itu sudah tidak mungkin. Maka kesabaran atas adab yang menimpa dirinya itu tidak bermanfaat. Sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Karena sesungguhnya kami membalas kalian ma kuntum ta'malun, karena disebabkan apa yang kalian lakukan, karena disebabkan dosa-dosa yang kalian kerjakan ketika di dunia. Kalian ketika diperintahkan untuk beriman, kalian tidak mau, enggan. Maka rasakanlah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan. Kemudian pada ayat ke-17, innal muttaqina fi jannati wa na'im. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala membahas tentang orang-orang kafir Quraisy, maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mulai membuka lembaran baru, mulai membuka topik pembahasan baru. Setelah tadi ancaman, maka ayat selanjutnya adalah tentang motivasi bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Karena Al-Quran itu bukan hanya berisi tentang ancaman, tapi juga motivasi. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang bertakwa, mereka fi jannati wa na'im, Allah masukkan ke dalam surga, sebuah surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Innal muttaqin, apa yang dimaksud dengan muttaqin? Apa yang disebut dengan orang yang bertakwa? Orang yang dia menjaga diri dari murka Allah dan azabnya. Dia tidak mau mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Mereka maunya mengerjakan apa yang diperintahkan. Dan di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan fi jannatin wa na'im. Apa itu jannah? Surga. Naim adalah nikmat. Surga yang penuh dengan kenikmatan.
Kenapa di sini kok perlu ditekankan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan? Karena terkadang ketika seseorang itu mendapatkan sesuatu hal yang membahagiakan, terkadang tidak setiap orang itu bisa menikmatinya. Tidak setiap orang itu bisa bahagia. Maka di surga fi jannatin wa naim, dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Artinya tidak ada di sana kesedihan. Orang contohnya begini, ibu-ibu sekalian, semua kita ini kan suka ketika dibeli uang, apalagi uangnya itu banyak. Misalnya suatu ketika seseorang dibeli uang cash 1 miliar, senang boten niku? Senang. Tapi bingung. Untuk apa? Iya. Itu bahagia napa mboten? Iya mboten. Iya senang tapi bingung. Orang dibeli uang 1 miliar cash, tapi buat apa? Saya sudah sakit-sakitan, mau beli apa, mau apa, sudah tidak bisa menikmati. Maka di sini fi jannatin wa naim, di surga itu tidak ada kesedihan. Enggak ada sesuatu yang membuat seseorang itu sedih. Karena inilah hakikatnya. Kehidupan yang tidak ada kesedihan itu di surga. Nikmat yang sempurna itu di surga. Berbeda ketika di dunia. Di dunia seperti itu, tidak ada nikmatnya yang sempurna. Seorang sebelum menikah dia mendambakan memiliki pasangan yang ideal. Laki-laki mendambakan seorang perempuan yang cantik, jelita, putih, bersih, kaya raya. Begitu juga perempuan mendambakan seorang pendamping, seorang laki-laki yang ganteng, gagah, kaya raya. Tapi itu sejatinya tidak ada yang kebahagiaan yang sempurna. Ketika dia sudah mendapatkan, ini adalah tipeku banget. Kan nggak jarang orang seperti itu, ini tipe saya banget ini. Akhirnya ketika dilamar mau, atau ketika ini tipe banget, langsung cepat segera dilamar. Tapi ternyata seorang laki-laki mendapati seorang perempuan yang cantik, jelita, putih, kaya raya, tapi sangat menjengkelkan. Atau ngeyelan, cerewet, suka membangkang. Maka nikmat-nikmat itu semua seakan-akan nggak ada. Begitu juga seorang perempuan mendambakan seorang laki-laki yang perfect, yang sempurna. Tapi ternyata ya memang laki-laki tadi ganteng, kaya raya, tapi males, galak. Maka tidak ada kenikmatan di dunia ini yang sempurna seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menekankan di sini, surga itu tidak seperti dunia. Ketika dimasukkan ke dalam surga, nikmat, nggak ada tapi kan ini, tapi kan itu. Enggak. Di dunia seperti itu. Iya, saya kaya raya, tapi kan saya sakit-sakitan. Saya punya harta banyak, tapi kan anak saya ngeyelan. Saya punya, semua saya punya, tapi kan pasangan saya misalnya ada tapi-tapian. Itulah di dunia. Pasti ada sesuatu yang kurang. Sesempurna apapun di dunia itu ada yang kurang. Di surga tidak demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala menekankan fi jannatin wa naim. Begitu juga karena jannah itu dalam bahasa Arab artinya adalah taman.
semua orang itu suka untuk main ke taman. Semua senang. Hijau-hijauan, menyenangkan. Tapi tidak, tabiat manusia itu kan suka taman yang hijau-hijau seperti itu. Tapi apakah setiap orang ketika masuk taman, misalnya taman bermain, kebun, apakah dia akan senang? Belum tentu. Masuk, wow ini saya mau main sama anak-anak saya, misalnya main ke sebuah taman rekreasi. Sampai sana, jebule rame, ngantri. Awalnya yang sudah senang, bahagia, ketika sampai sana macet. Wah ini saya mau rekreasi ke puncak. Sudah membayangkan puncak, hawanya sejuk, nyaman, bisa bersantai, nyewa villa di pinggir danau. Sampai sana, belum sampai puncak, ternyata jalan ke puncak macet total. Apakah itu bahagia? Tidak. Bahagia yang tertunda. Itulah dunia. Surga tidak demikian. Fakihina bima atahum rabbuhum. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Fakihin dia senang, bersukaria. Artinya tidak ada kata tapi, tidak ada kata kesedihan. Maka di surga itu isinya senang, kebahagiaan. Tidak ada sesuatu yang membuat seseorang itu membuat sedih. Kemudian fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Sudah senang, bahagia, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka semua hal yang mereka inginkan. Di surga kita tidak perlu berletih-letih, tidak perlu bercapek-capek. Saya kayaknya pengen makan daging unta guling. Tidak perlu kita nyari untanya mana, kemudian ditali, disembelih, dimasak, apalagi baru habis itu dibakar, menyiapkan bumbunya. Enggak. Allah Subhanahu wa taala memberikan semuanya. Langsung datang unta itu dalam keadaan matang, bisa disantap. Untanya, enggak perlu takut. Nanti nek dagingnya alet piye. Maka enggak ada kekhawatiran. Allah Subhanahu wa taala memberikan semua yang mereka inginkan. Wa waqahum rabbuhum adzabal jahim, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, menjauhkan mereka dari siksa api neraka. Tidak perlu khawatir, tidak ada kekhawatiran sedikit pun, nggak ada. Semuanya adalah kebahagiaan. Ditambah kulu washrabu hani'an, makanlah dan minumlah. Hani'an, apa itu hani'an? Hani'an itu adalah tenang, nyaman, dengan cara yang gembira. Hani'an itu artinya tenang, menikmati makanan. Silahkan dinikmati makanan dan minumannya. Minumlah sepuasnya, makanlah sepuasnya, tanpa engkau khawatir kekenyangan. Maka di surga itu tidak ada kata lapar dan tidak ada kata kenyang. Maka semua makanannya seperti suapan pertama semuanya. Tidak ada kekenyangan, tidak ada buang hajat, semua puas. Makan. Kan ibu-ibu sekalian, ketika kita misalnya mengidamkan sebuah makanan, saya pengen makan ini. Kebetulan kita punya uang banyak, pokoknya semua apa yang kita inginkan tolong hidangkan di hadapan saya. Bahkan saya pengen 50 menu ada di depan meja saya. Kira-kira dari 50 menu berapa yang bisa dicicipi? Paling cuman hanya 2-3. Karena apa? Sudah kenyang.
sudah kenyang. Di surga tidak demikian. Tidak ada kata kenyang, nggak ada kata lapar, senang. Semuanya seperti suapan pertama. Enak, 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 enak. Icip-icip semua itu. Dan kemudian hanian. Tidak perlu kalian khawatir, nggak perlu kalian terburu-buru. Terkadang di antara kita sedang, ini mumpung makanan yang paling saya sukai. Pas baru makan, suapan pertama, tiba-tiba bapak manggil, Bu, ayo Bu, cepat berangkat, wis persiapan dulu. Atau anaknya, Ibu, ayo jalan-jalan. Atau Ibu minta ini, minta itu. Akhirnya kenikmatan makanan yang kita rasakan tadi jadi hilang, jadi hambar. Karena apa? Kita diburu. Di surga tidak ada demikian. Dawamun nikmah, kenikmatannya itu abadi. Nggak ada kata selesai. Nikmatnya hanya ada di suapan pertama, suapan kedua, ketiga, keempat berbeda. Nggak. Semua sama seperti suapan pertama. Itulah surga. Kemudian di sisi yang lain, kulu washrabu hani'an. Hani'an ini seseorang tidak perlu takut untuk makan dan minum. Terkadang sebagian di antara kita ini, ayo Bu, ini makanan kesukaan Ibu. Enggak, saya enggak makan. Kenapa? Saya takut sakit, lagi pantangan. Enggak perlu takut sakit. Enggak perlu takut darah tinggi, kolesterolnya naik. Enggak perlu takut asam urat. Enggak perlu takut, aku kalau makan banyak nanti aku enggak gendut. Enggak. Di surga itu enggak ada. Semuanya langsing semua, cantik, langsing. Atau tidak perlu ketika menikmati makanan itu takut habis. Kan sebagian di antara kita kadang kalau pengen dapat makanan ya, kalau biasanya anekdot atau guyonan ketika Lebaran Idul Fitri itu biasanya ada astor ya, atau ya. Kalau zaman saya itu kan seperti itu. Jadi cepet-cepetan buka kaleng astor. Itu yang kongguan. Nah, itu yang nanti yang dapat astor itu yang paling seneng. Wah, aku dapat astor. Bahkan terkadang di antara kita ini ketika mendapatkan astor tersebut dipamer gitu, aku dapat. Jadi ada astornya, Bu. Ada. Itu aku juga seneng iya. sampai sekarang. Jadi kita kan, jadi kita ini tidak perlu takut habis, tidak perlu tak kehabisan. Ayo buru-buruan, kadang ayo cepet-cepetan. Ketika dapat dipamerkan kepada yang lain, tidak perlu takut, tenang, santai, nggak perlu takut kehabisan. Pasti semuanya kebagian. Tidak perlu juga ketika menikmati makanan tersebut perlu capek, harus masak dulu. Ini bumbunya apa? Googling dulu. Wah, ini nggak cocok, ini kurang, ini cari. Misalnya masak rendang ala chef ini, nggak kurang. Chef yang lain, wah ini kayaknya kurang cocok. Cari yang lain, masih googling. Nggak perlu kita capek-capek. Sudah ada semua yang tersaji di hadapan kita. Nggak perlu masak, nggak perlu isah-isah, nggak perlu motong-motong, nggak perlu capek, sudah ada semuanya. Inilah kehidupan di surga demikian. Surga itu tidak ada kata capek, lelah, ketakutan, semuanya bahagia, senang. Bima kuntum ta'malun. Kulu wasrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makanlah sepuas kalian, sesuka hati kalian. Dan ini bima kuntum ta'malun. Hal ini disebabkan karena amal soleh kalian. Nah, pertanyaannya ibu-ibu di sini, berarti sebab seseorang itu masuk surga itu adalah amal soleh. Benar demikian? Iya. Enggak tepat. Karena kita masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal kita.
Nah, lantas ini kenapa? Kulu wasrobu bima kuntum ta'malun. Makanlah sepuas kalian karena disebabkan oleh apa? Amal kalian, disebabkan amal kalian. Nah, maksudnya di sini kalau di Al-Quran terjemahan itu diterjemahkan sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Maka seakan-akan di sini kan yang penyebab masuk surga itu adalah amal perbuatan, amal soleh kita. Padahal kita tahu bahwasanya salah satu yang menyebabkan masuk surga adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Tapi kasih sayang Allah karena kita perbuatan baik toh, Pak Ustaz. Nah, lantas amal soleh ini gunanya apa? Apakah ayat ini bertentangan dengan ayat yang lain? Karena di ayat yang lain berkatakan masuk surga karena rahmat Allah. Sejatinya ini tidak bertentangan. Karena tetap saja masuk surga itu hak prerogatif Allah, hak pilihan Allah. Tidak ada seorang pun, makhluk apapun itu yang bisa membuat atau mempengaruhi keputusan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memutuskan ini masuk surga, ini enggak. Salah satu buktinya apa? Ada salah seorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan dia masuk surga. Seperti kisah seorang sahabat yang pertama kali masuk pintu masjid. Rasulullah SAW pernah mengatakan nanti akan masuk dari pintu ini penduduk surga. Akhirnya diikuti dan para sahabat, loh mana kata Rasulullah ini penduduk surga? Tak lihat amal ibadahnya biasa. Bahkan kata sahabat tersebut, saya secara amal ibadah lebih banyak dibanding dia. Tapi kok dia dapat jaminan masuk surga? Ini murni pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang ada juga begitu dalam hadis yang lain, ada seseorang yang dia baru masuk Islam dan malamnya baru saja menyelesaikan malam pertama dengan istrinya. Ketika di pagi hari dia mendengar seruan untuk berjihad, dia langsung ambil kudanya, ambil persenjataannya, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika itu dia dalam kondisi masih junub. Dia belum mandi wajib, mandi junub belum. Tapi yang sudah pakai pakaian loh. Karena ada yang bertanya, loh Ustaz, habis ini dengar seruan kok langsung ngambil kuda? Apa nggak pakai baju dulu? Ya pakai baju gitu loh. Ya masa seperti itu harus dijelaskan gitu. Nah setiap hal itu kan kadang ada beberapa hal yang ya sudah maklum lah dilewati. Jadi orang tersebut belum sempat untuk mandi junub. Padahal ketika seseorang itu hendak melaksanakan ibadah, minimal itu wudu. Misalnya mohon maaf ya, ketika hendak mengulangi hubungan badan untuk kedua kalinya, maka disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Nah ini jihad. Jihad itu adalah salah satu syariat Islam yang paling tinggi. Dan maslahat jihad itu bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Mohon maaf kalau hubungan badan kan biasanya maslahatnya bermanfaat hanya untuk pribadi. Sedangkan jihad itu maslahatnya umum. Ini belum sempat mandi junub langsung. Dan akhirnya orang tersebut disebut sebagai Hudzaifah ghasilul malaikah, yaitu Hudzaifah yang dia dimandikan oleh malaikat karena dia belum sempat mandi junub. Di kisah yang lain ada salah seorang sahabat yang dia baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam, selesai syahadat, kemudian syahadat dia mandi junub. Jadi orang itu ketika mau masuk Islam, dia diperintahkan untuk mandi junub atau mandi wajib. Loh, Ustaz kok mandi junub padahal dia enggak junub. Nah, jadi mandi junub dengan mandi wajib itu sama. Mandi besar, intinya mandi besar. Jadi orang kalau masuk Islam itu pindah untuk mandi besar. Nah kemudian dia baru selesai mandi besar, kemudian dia ikut seruan jihad dan dia meninggal. Dia baru masuk Islam, belum sholat, belum bayar zakat, belum haji, apalagi puasa belum.
Allah Subhanahu wa taala memilih dia. Baru matang-matangnya, baru manis-manisnya, langsung Allah cabut nyawanya. Dan tidak seperti itu kan bukan suatu hal yang apa ya, kita tidak bisa, kita tidak tahu. Ada orang yang puluhan tahun beriman kepada Allah, di detik-detik akhir ajalnya ternyata murtad. Tapi ada orang yang puluhan tahun sebagai seorang juru dakwah di agama lain, gencar untuk mendakwahkan orang lain agar masuk ke agamanya, tapi ternyata di akhir hayatnya dia masuk Islam, padahal yang dia murtadkan ini masih murtad. Kan secara tidak langsung kan, loh saya ini tersesat gara-gara dia, loh kok dia malah masuk Islam, kan ada orang seperti itu. Maka pilihan seperti ini kan murni Allah Subhanahu wa taala yang memilih, bukan karena disebabkan amalan kita. Tapi amalan kita ini dampaknya apa? Amalan kita ini dampaknya, salah satu dampak dari amalan kita adalah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kenikmatan di surga. Masuk surga itu rahmat Allah. Nah, kemudian setelah masuk surga, baru namanya di surga itu kan kita tahu, surga itu kan bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Surga itu tidak semuanya sama. Ada yang Jannatun Naim, Jannatun Aden, ada Firdaus, ada ini macam-macam. Nah, amalan ini nanti yang akan menjadikan seseorang itu tingkatannya di mana. Seperti begini ibu-ibu. Seolah ibu-ibu pernah punya anak ya. Semua anaknya diterima di sekolahan yang sama. Apakah kelasnya sama? Enggak. Sama-sama kelas 1. Ada kelas 1A, 1B, 1C. Itu berdasarkan apa? Ya mungkin berdasarkan nilai ketika ujian, atau berdasarkan akhlaknya, atau berdasarkan apa. Itu yang akhirnya menentukan dia posisinya di mana. Kemudian kenapa di sini saya jelaskan bahwasannya amal itu bukan sebab seseorang itu masuk surga. Karena ini sebagai bantahan. Karena ada sebagian orang yang menganggap, loh, bima kuntum ta'malun, kalian mendapatkan nikmat tersebut sebagai balasan atas apa yang kalian kerjakan. Karena di dunia itu aturannya kan seperti itu. Kita mendapatkan kenikmatan atas apa yang kita kerjakan. Maka seakan-akan kamu banyak beramal, nanti kamu tak balas masuk surga. Ini bukan dalam rangka balas membalas gitu loh. Allah Subhanahu wa taala menentukan siapakah di antara kita ini yang layak masuk surga. Siapakah di antara kita, di antara manusia itu yang akhirnya masuk neraka. Maka hidup di dunia itu bukan masalah banyak-banyakan amal, bukan hanya masalah kuantitas banyak-banyakan, tapi kualitasnya. Makanya menjadikan patokan itu bukan banyak-banyaknya, kualitasnya. Maka banyak dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, adwamuha wa in qalla, sedikit tapi ajak. Sedekah banyak, berbuat amal yang banyak sekaligus itu baik. Tapi yang dibutuhkan itu kan bukan sekali bal kuwi wis ora meneh, tapi ajak sedikit. Karena yang sedikit-sedikit ini nanti akan menghantarkan seseorang jadi istiqomah. Itu yang pertama. Sedikit-sedikit itu nanti yang akhirnya menghantarkan seseorang itu semakin taat. Kalau misalnya yang menjadi patokan itu adalah banyak kuantitasnya, orang
oh masuk surga harus banyak sedekah. Ya sudah, di awal saya tak ngebon sedekah 10 miliar. Dah. Habis itu nggak sedekah lagi. Nah itu balasan seperti itu. Seperti orang misalnya bisnis, misalnya dia membuka usaha kerjasama, maka orang yang pertama yang dia modalnya paling banyak, maka dia akan mendapatkan keuntungan paling banyak. Berbeda ketika usaha atau bisnis tersebut sudah berjalan sekian waktu. Kan harga saham ketika perintisan dengan 5 tahun setelahnya tentu berbeda. Ketika awal saya tak ngebon 10M bisa dapat misalnya keuntungan misalnya 70% saham milik dia. Tapi 5 tahun kemudian dia bayar 10M, apakah dia dapat saham 70%? Enggak. Bisa jadi cuma 30 atau 20. Maka seperti ini. Jadi bukan bukan sebagai balasan. Nah, yang dibutuhkan itu adalah keistiqomahan. Yang istiqomah itu akhirnya menghantarkan seseorang membuka pintu yang lain. Istiqomah dalam sedekah, Allah mudahkan jalan untuk dia sholat malam. Istiqomah di sholat malam, Allah mudahkan untuk istiqomah dalam puasa Daud misalnya, atau puasa Senin Kamis. Ini yang akhirnya menghantarkan keistiqomahan ini. Makanya yang dibutuhkan adalah kualitas bukan kuantitas. Muttaqiina ala sururin masfufah. Nah, ketika Allah masukkan ke dalam surga, sudah dalam kondisi yang enak, nyaman, bahagia, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah lagi nikmatnya. Apa itu? Muttaqiin. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan yang berderetan. Kenapa kok di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menggunakan bertelekan? Apa itu bertelekan? Bertelekan itu senderan di atas dipan-dipan, nyantai. Kenapa demikian? Karena itu menunjukkan bahwasannya orang kalau bisa nyantai, selonjoran, itu nggak ada kekhawatiran apapun. Nyantai, plong, losdul, nggak ada masalah. Nyantai. Maka kalau kita kan kalau lihat orang rebahan di atas kasur, kamu kayak nggak punya masalah aja. Itu loh, pekerjaan itu banyak gitu loh. Kayak dikira kerja itu cuma nyuci piring gitu loh. Ayo bantu bapak, ayo bantu ibu. Kan sering orang tua kan seperti itu. Karena apa? Dalam anggapan manusia, orang yang sudah rebahan di atas kasur, di atas dipan, kayak nggak punya masalah. Nah ini seperti itu. Orang-orang penduduk surga itu berdelekan di atas ranjang, dipan-dipan yang dipenuhi kenikmatan, karena nggak ada rasa khawatir. Apa yang perlu saya khawatirkan? Apa yang perlu saya takutkan? Nggak ada. Maka nyaman, damai. Dan namanya senderan itu menunjukkan orang tersebut itu dalam kondisi yang nikmatnya sempurna, nyantai. Kayak misalnya mandor, ya sana, itu tinggal nyuruh. Apalagi dulu salah seorang ustadz saya itu memberikan permisalan. Ini kayak mandor gitu, mandor cuma duduk, ongkang-ongkang, tinggal nyuruh. Itu loh, nyantai. Tapi tentunya kalau mandor di dunia berbeda, karena mandor di dunia itu masih ada rasa khawatir, kejar deadline, keburu dioyak-oyak, itu mandor. Tapi di akhirat tenang, nyaman, nggak ada kekhawatiran sedikit pun. Kemudian wazawwajnahum bihurin ain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kawinkan mereka dengan bidadari yang cantik lagi bermata jeli. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, di sini terjemahannya adalah dan mereka dikawinkan. Pertanyaannya, ibu-ibu sekalian, memang di surga itu ada akad nikah?
ada walinya, ada apa namanya, apalagi ada pernikahan, Saksinya. ada saksinya. Nah, saya mau tanya, di surga ada pernikahan buatan? Enggak ada. Nggak ada. Udah berpasang-pasangan gitu Pak Ustaz. Nah, maksudnya di sini kenapa wazawwajnahum? Para ulama menafsirkan wa qarrannahum, dan kami pasangkan dia dengan bidadari bermata jeli. Makna aslinya khur itu artinya adalah syadidul bayad, putih jelita. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, tulang sumsumnya bidadari itu bisa kelihatan dari 70 lapis kain yang dia pakai, itu kelihatan. Bahkan wa mir'atuha kabiduha, dalam hadis yang lain, dan hatinya itu seperti cermin. Jadi kalau misalnya ada laki-laki ingin gombal, misalnya, sayang, aku ada di mana? Kamu ada di hatiku. Nah, itu gombalan yang masuk akal. Karena apa? Benar. Jadi ketika melihat bidadari seakan-akan bercermin, saking beningnya. Kelihatan. Kenapa? Nah, usia berapa? Nah, saya mau tanya kepada ibu-ibu, sudah pernah pembahasan ini di tafsir surat An-Naba? Usia berapa? Jadi usia penduduk surga itu antara 30 sampai 35. Karena usia 30, usia 35 itu umumnya ya. Itu pas orang itu sedang matang-matangnya. Kalau buah itu pas matang-matangnya. Kalau perempuan itu pas cantik-cantiknya, seger-segernya. Enggak tua, enggak terlalu muda. Dan ini secara logika masuk akal. Karena biasanya perempuan itu ketika usia 30-an, 30 sampai 35 itu rata-rata anaknya itu sudah masuk SD. Kalau anak kecil masih perlu di sekolah, perlu dibangunin, dioya-oya. Kalau sudah masuk SD, enggak perlu, rata-rata sudah sadar. Ya walaupun ada yang belum sadar ya. Rata-rata sudah sadar. Orang tua sudah mulai nyantai. Ibu-ibu sudah tidak sestres dulu lagi. Ngoyak-ngoyak, mulai tenang. Maka biasanya usia muda, usia segitu itu biasanya ibu-ibu itu rajin dandan. Silahkan dicek ketika usia ibu-ibu ketika usia 30-an tahun. Kalau laki apa Pak? Kenapa? Kalau bidadari kan cewek. Nah, Kalau cowok bidadari. bidadara. Jadi sama. Jadi ini kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Nah, di sini disebutkan bidadari yang bermata jeli. Pertanyaannya, lebih cantik mana? Istri yang di dunia ataupun bidadari yang di surga? Silahkan dijawab ibu-ibu. Mohon jawabannya disesuaikan dengan alasan, bukan like or dislike. Oh yo, kudune bojone ya. Istrinya lebih cantik. Ya, cantiknya di surga. Karena kan memang di surga semuanya terbaik. Makanya lebih cantik mana? Perempuan istri di dunia atau istri kelak di surga, yaitu dari bidadari. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan lebih cantik istri yang di dunia. Alasannya apa? Karena alasannya perempuan di dunia itu beramal soleh. Dia sabar hadapin suaminya, dia sabar menghadapi anaknya, dia sabar menghadapi masalah yang ada di dunia. Berbeda dengan bidadari di surga, mereka nggak ada masalah gitu loh. Maka permasalahan ini yang akhirnya membuat seseorang itu lebih mulia. Maka ibu-ibu, Bu, kalau ada masalah bersyukur. Ampun Rasulullah,
Ampun mah itu. Sama istrinya. Karena apa? Kesabaran kita ini yang akhirnya nanti membuat kita ini mulia. Pak, emangnya teringat Kemudian para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan yang lebih cantik itu adalah bidadari di surga. Alasannya apa? Ada dalilnya. Dalilnya adalah ketika seseorang menyolatkan jenazah. Apa doanya? Wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa badilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi, dan berilah pasangan atau keluarga yang lebih baik dibanding keluarganya di dunia. Siapa itu? Bidadari. Maka sebagian ulama mengatakan perempuan bidadari di surga itu lebih cantik dan lebih mulia dibanding istri di surga. Namun pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, karena tentu berbeda antara orang yang mendapatkan cobaan dengan orang yang tidak mendapatkan cobaan. Beda. Maka inna idhomal jaza ma'a idhomil bala. Karena besarnya ganjaran, besarnya pahala itu bergantung lurus dengan besarnya ujian. Ketika ujian itu semakin besar, maka pahala yang disiapkan juga semakin besar. Nah, ketika ujiannya itu cuman hanya seperti angin sepoi-sepoi, ya pahalanya seperti angin sepoi-sepoi gitu. Sama seperti ketika kita lomba, ibu-ibu sekalian. Kalau lombanya gede, pasti hadiahnya kan gede. Ya kudune sih. Ya walaupun kadang ya enggak gitu loh. Nah, seperti itu. Kemudian permasalahan selanjutnya, apakah nanti seseorang yang Allah masukkan ke dalam surga itu masih ingat dengan pasangannya? Ya ingat dengan pasangannya. Bahkan kalau bisa mereka berusaha untuk mencarinya. Dan kalau bisa ya masuk surga bersama-sama. Maka di sini ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan 4 sebab kenikmatan yang diberikan kepada penduduk surga. Kenikmatan yang pertama adalah maskan. Apa itu maskan? Tempat tinggal. Mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan sesuatu yang membuat mata kita ini senang. Nah, tadi saya lupa ada di ayat yang lain. Fi jannatin wa na'im, fi jannati wa na'im, ayat pertama tadi di ayat ke-17. Kenapa dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan? Karena terkadang kenikmatan itu hanya bisa dirasakan oleh mata kita. Oh, indah. Tapi hati kita tidak bisa merasakannya. Maka kenikmatan di surga itu kenikmatan yang bisa dirasakan melalui penglihatan dan juga apa? Perasaan. Kan ada ya, kita lihat senang, oh alhamdulillah anak saya keterima di universitas terbaik. Senang bukan? Senang. Tapi apakah senang 100%? Enggak. Engko bayarannya piro ya? Iya kan? Ini ada kekhawatiran. Maka kenikmatan tersebut bisa dirasakan oleh mata, tapi jiwa kita belum tentu. Di surga kenikmatan tersebut dirasakan oleh jiwa dan mata dan jiwa kita. Anggota badan kita bisa merasakannya seluruhnya. Kemudian kenikmatan yang kedua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga, yang kedua adalah al-aqlu wasyurbu, yaitu makan dan minum yang tidak perlu takut kekenyangan, darah tinggi, kolesterol, encok, kemudian buang hajat, tidak ada. Ini kan
menyenangkan. Suapannya itu seperti suapan pertama, rasanya seperti suapan pertama, semuanya sama, enak. Kemudian kenikmatan yang ketiga adalah al-fursu wal bustan. Al-fursu wal bustan, Allah Subhanahu wa taala berikan mereka, letakkan mereka di atas permadani. Permadani yang indah, yang dipenuhi dengan perhiasan emas, berlian, wal bustan. Kemudian sudah di atas permadani yang indah, di tengah taman yang indah juga, maka enak sekali, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin. Kemudian kenikmatan yang keempat adalah al-azwaj, pasangan. Karena ibu-ibu, kita enak sendirian itu gak enak. Menikmati kenikmatan sendirian itu gak enak. Allah berikan pasangan ketika di surga. Orang ketika di dunia, apa kita lihat manusia itu kan berpasang-pasangan. Kita menikmati kenikmatan, keindahan itu sendiri enak, ya enak, tapi kurang. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala lengkapi kenikmatan-kenikmatan tersebut, tempat yang indah, makanan minuman yang lezat, kemudian pemandangan yang indah. Allah berikan pasangan. Nah, pasangan di sini pertama, bagi seseorang yang ketika di dunia dia belum sempat menikah, misalnya dia meninggal terlebih dahulu, meninggal dunia sebelum sempat menikah, maka nanti dia akan dipasangkan dengan bidadari. Sedangkan bidadari atau bidadara. Sedangkan bagi seseorang yang ketika dia meninggal dan dia memiliki pasangan, maka dia akan dipasangkan dengan pasangannya. Jika sama-sama di surga. Maka di sini membuktikan Fir'aun tidak mungkin berkumpul bersama Asiyah. Karena Fir'aun masuk neraka, Asiyah istrinya itu masuk surga. Nah, lantas nanti pasangannya bagaimana? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Yang jelas berpasang-pasang. Itu yang pertama. Harus beriman. Yang kedua, nah bagaimana kalau misalnya pasangannya ternyata seseorang dalam hidup itu dia pernah memiliki pasangan lebih dari sekali? Mungkin nggak? Ada. Ada seorang perempuan dalam hidupnya dia sempat nikah 2 atau 3 kali. Pernikahan pertama suami meninggal, nikah lagi suaminya meninggal lagi, kemudian pernikahan ketiga suami meninggal lagi, dan setelah itu dia tidak akan menikah lagi sampai akhir hayat. Pertanyaannya, itu nanti akan dipasangkan dengan siapa? Maka yang dipasangkan adalah orang yang paling bertakwa. Begitu juga dengan nanti, kalau seandainya laki-laki sempat dia menikah lebih dari sekali, kemudian istrinya meninggal, apakah dipasangkan? Ya nanti tergantung, kalau itu ada siapakah yang paling bertakwa yang akan dipasangkan. Tapi kalau misalnya tadi kan ada perempuan dia seumur hidup nggak nikah, seorang perempuan dia seumur hidup cuma nikah sekali sama suaminya yang tadi, tapi ternyata suaminya, mohon maaf, poligami, maka dia akan tetap dipasangkan dengan suaminya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kecantikan yang sempurna. Karena tadi apa? Wanita dunia, istri di dunia itu lebih cantik, lebih mulia dibanding bidadari. Maka pertanyaannya begini. Jika bidadari tadi itu di dalam hadis disebutkan sumsumnya aja terlihat dari 70 lapis pakaian yang dia kenakan, maka pertanyaannya di sini adalah bagaimana dengan bosnya? Kan istrinya. Istrinya cantik. Maka bagaimana lagi dengan bosnya? Iya kan?
Nah kan istri di dunia kan kelak akan menjadi ratu bidadari. Artinya apa? Bidadari yang disebutkan tadi itu masih anak buah, bawahan, pelayan-pelayannya. Nah bagaimana dengan bosnya kan? Majik apa ya? Lebih cantik, tentu lebih cantik. Lawang, kenapa? Ada tingkatan. Tapi apakah kecantikan kita semua nanti ini? Ya Allah yang wallahu a'lam. Yang jelas yang kita ketahui dari hadis-hadis Nabi bahwasannya nanti akan diberikan kecantikan yang sempurna. Dan tidak ada apa ya? Tidak ada kecemburuan. Allah Subhanahu wa taala cabut kecemburuannya. Maka kalau seandainya laki-laki ketika di dunia itu misalnya dia pernah nikah, misalnya istrinya lebih dari satu, masing-masing istri itu nggak akan ada rasa cemburu. Begitu juga kalau seandainya ternyata seorang perempuan itu pernah nikah dengan 3 laki-laki berbeda, dan semua ternyata laki-laki ini istrinya cuma dia gitu, maka nggak akan ada kecemburuan. Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan. Kecemburuan itu hanya berlaku di dunia. Kita kan cemburu. Kita lihat orang yang lebih glowing dibanding kita, jadi insecure. Itu di dunia. Di akhirat nggak ada kecemburuan, iri dengki, persaingan, nggak ada. Apalagi ibu-ibu, perempuan itu kan dalam dunia persaingan itu lebih apa ya? Lebih berat dibanding laki-laki. Kalau misalnya ada perempuan, mohon maaf, ini kok kayaknya anaknya kok agak hitam ya, langsung apa? Marah. Kamu kok kayaknya agak hitam dikit ya, padahal dia cantik gitu loh, cantik. Dan cantik itu kan relatif ya. Cuma kita ini seringkali mengikuti apa ya? Kecantikan yang kita buat-buat sendiri gitu loh. Akhirnya kita kurang bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Saya pernah bertanya kepada teman saya orang Afrika, kamu kalau nikah itu gimana sih? Cantiknya orang Afrika seperti apa? Cantiknya orang Afrika itu seperti ini, seperti disebutkan ciri-cirinya. Kalau ditanya, kalau sesuai saya, apakah cantik? Enggak. Yang jelas tuh kecantikan itu adalah sesuatu hal yang normatif gitu. Tidak perlu kita mengikuti standar cantik itu harus begini. Enggak, tenang. Semua kita ini cantik. Semua perempuan itu cantik. Jadi tidak harus takut, insecure dan lain sebagainya. Ayat terakhir, walladzina amanu wattaba'ahum dzurriyyatuhum biimani alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Nah, kali kenikmatan yang keempat Allah Subhanahu wa taala berikan pasangan, dan Allah Subhanahu wa taala tambah ketika di surga Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka untuk bereuni dengan keluarganya. Jadi kalau tadi ada yang bertanya, apakah suaminya masih ingat dengan istrinya? Ingat. Bahkan sang suami itu bisa menaikkan derajat sang istri. Begitu juga seorang ayah bisa menaikkan derajat anaknya. Anaknya yang harusnya di tingkatan kedua, maka bisa setingkat. Dan tidak usah khawatir. Alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum, tanpa mengurangi sedikit pun bagiannya. Terkadang namanya orang misalnya di kelas 10, satunya di kelas tingkatan misalnya 4, maka biar sama kan yang 10 ini turun kemana? Ke 7 atau ke 6, biar yang tingkatan keempat itu bisa naik dan sejajar. Tapi tidak perlu khawatir. Seorang ayah bisa menarik anaknya sehingga bisa setingkat. Begitu juga seorang anak bisa menarik ayahnya agar setingkat, tanpa mengurangi pahala sedikit pun, tanpa mengurangi ganjaran yang dia terima ketika di surga. Maka anak, ibu-ibu sekalian, itu adalah aset yang paling berharga. Maka kalau misalnya kita punya anak, tolong bantu ayah ibu untuk masuk surga.
dulu bapak, ibu nggak bisa hafal Al-Quran 30 juz. Kalau bisa kamu hafal 30 juz. Tapi ternyata anaknya pinter, Bu. Nah dulu bapak sama ibu hafal berapa juz? Cuma setengah juz. Oh, setengah juz. Ya wis, nek aku mau hafal sak juz ya rapopo toh. Ya kan? Tapi anaknya ternyata pinter. Bapak ibu kan setengah juz, ya sudah saya tak 1 juz. Ya. Tapi ya kalau bisa anaknya selesai 30 juz. Karena orang yang dia selesai 30 juz, bisa hafal 30 juz, bisa memberikan mahkota untuk orang tuanya ketika di akhirat kelak. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah ayat selanjutnya akan kita kupas lebih dalam lagi di pertemuan selanjutnya insyaallah biidznillah taala. Ada